kami persilakan Pak Menteri Haji dan Umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Menteri Haji dan Umroh, pejabat eselon 1, staf ahli dan staf khusus Kementerian Haji dan Umroh, pejabat eselon 2, dan para tenaga ahli Kementerian Haji dan Umroh, serta saudara sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2020 Masehi serta beberapa isu aktual. Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut atas undangan pimpinan DPR RI nomor B-PW-8378/PW.01/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal undangan rapat kerja sebagaimana telah diubah melalui surat pimpinan DPR RI nomor B-8745/PW01/07/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal perubahan waktu undangan rapat kerja. Pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR yang kami hormati, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komisi 8 DPR RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita pahami bersama, penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu pelayanan publik yang sangat strategis karena menyangkut pelayanan negara kepada jutaan umat Islam Indonesia dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah telah selesai dilaksanakan dengan berakhirnya masa operasional haji pada tanggal 1 Juli 2026. Seluruh tahapan penyelenggaraan mulai dari persiapan, pemberangkatan, pelayanan jemaah di Arab Saudi, pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, hingga pemulangan jemaah ke tanah air telah terlaksana sesuai dengan tahapan operasional yang ditetapkan. Rapat kerja pada hari ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Hijriah, mengidentifikasi berbagai capaian maupun tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Hijriah beserta berbagai isu aktual untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja hari ini. Data-data operasional. Jumlah kuota Indonesia 221.000. Dengan rincian 92% jemaah haji reguler berjumlah 203.320. 8% jemaah haji khusus sejumlah 17.680. Pelaksanaan keberangkatan terbagi dalam 527 kloter dengan 2 gelombang. Gelombang pertama 267 kloter yang terdiri 103.732 jemaah dan 1.064 petugas. Gelombang kedua terdiri dari 190 kloter yang terdiri dari 98.904 jemaah dan 1.035 petugas. Profil jemaah haji kita tahun 2026 Masehi, jemaah lanjut usia sebanyak 44.247. Yang berisiko tinggi ada 170.700. Ini sekitar 70% lebih. Kemudian yang berkebutuhan khusus ada 370 jemaah, pengguna kursi roda ada 275 jemaah. Pelunasan BPIH tahun 2026 Masehi sebanyak 211.403 jemaah telah melunasi, yang artinya 103,98%.
Sebelum proses pelunasan BP, jemaah menjalani pemeriksaan istiwa kesehatan sebagai syarat pelunasan dan keberangkatan ke Tanah Suci. Pelunasan berlangsung sejak akhir November 2025 hingga awal Februari 2026. Provinsi dengan persentase pelunasan tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Layanan akomodasi total ada 303 hotel, yang di Madinah 121 hotel, semua di wilayah Markaziyah. Sementara di Makkah ada 182 hotel yang terbagi dalam 5 wilayah. Next. Layanan konsumsi maksimal ada 127 kali makan tiap jamaah. Dengan rincian Madinah ada 27 kali makan, Makkah 85 kali makan, dan di Armusna 15 kali makan. Yang total distribusi konsumsinya sejumlah 24.179.745 box konsumsi. Next. Layanan transportasi akap antar kota antar provinsi sebanyak 15.138 dengan rincian 2.455 Bandara Madinah Hotel di Madinah, 2.602 antara Madinah ke Makkah, 2.628 dari Makkah ke Jeddah, 2.440 dari Jeddah ke Makkah, 2.544 dari Makkah ke Madinah, dan 2.617 dari hotel di Madinah menuju bandara di Madinah. Bis sholawat ada 11.990 dengan 3 terminal, 25 rute, 79 halte, dan 289 petugas. Layanan transportasi selama rangkaian Armusna menggunakan sistem taradudi, diatur berdasarkan setiap markas berkapasitas 3.000 jemaah. Pada rute Makkah Arafah, setiap markas dilayani oleh 7 bus dengan 3 kali perjalanan bolak-balik. Pada rute Arafah Musdalifah, disiapkan 11 bis dengan 6 kali perjalanan bolak-balik. Pada rute Musdalifah Mina, setiap markas mendapat dukungan 6 bis yang beroperasi hingga 10 kali perjalanan bolak-balik. Fase kepulangan dari Mina menuju ke Makkah, baik untuk jemaah nafar awal maupun nafar sani, setiap markas dilayani oleh 12 bis dengan 3 kali perjalanan bolak-balik. Kemenhaj menyiapkan 20 bis khusus untuk mendukung pergerakan jemaah dalam pelaksanaan tawaf ifadah. Layanan bimbat dan dam, bimbingan ibadah, ada 63 pembimbing ibadah di setiap sektor. Kemudian ada 32 musrif dini, ada 527 pembimbing ibadah di kloter, dan kita sudah mengeluarkan 165.486 tasreh untuk raudhoh. Pembayaran dam yang kita sempat catat ada total 195.326 dengan rincian 135.367 membayar di Saudi melalui Ad-Dahi, sementara yang 53.506 dilakukan di tanah air, 6.453 jamaah melakukan puasa, sementara yang 4.048 memilih melaksanakan haji ifrad. Layanan kesehatan, rawat jalan ada 197.231. Ini kalau di rata-rata itu hampir setiap jamaah menjalani rawat jalan. Dirujuk ke KKHI ada 940 jamaah. Dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi ada 1.988. Masih dirawat ada 56. Pergerakan Armusna dimulai pada 8 Zulhijjah dengan pergerakan seluruh jamaah dari Makkah menuju Arafah yang dibagi dalam 3 perjalanan, jam 7 pagi, jam setengah 12 siang, dan setengah 5 sore. Pada 9 Zulhijjah, jemaah melaksanakan prosesi wukuf di Arafah yang dimulai menjelang waktu zuhur, disertai khutbah wukuf di setiap tenda.
Mulai pukul 17, jemaah diberangkatkan secara bertahap menuju Musdalifah dan ditargetkan selesai pada pukul 24 waktu Arab Saudi. Pergerakan jemaah dibagi menjadi kelompok murur yang melintas di Musdalifah untuk jemaah lansia, risti, dan disabilitas, serta kelompok mabit diberangkatkan menuju Musdalifah menggunakan bus yang bertanda stiker putih. Pergerakan di Armusna juga pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah yang mabit di Musdalifah mulai diberangkatkan menuju Mina sejak pukul 00 dan ditargetkan selesai pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Selanjutnya jemaah melaksanakan lontar jumroh sesuai jadwal pada rentang pukul 00.30 sampai jam 5 sore, kemudian kembali ke tenda di Mina. Pada hari yang sama, skema tanazul juga dilaksanakan melalui pergerakan jemaah dari Mina menuju hotel mulai pukul 22. Skema ini diperuntukkan bagi sekitar 20.000 jemaah zona 5 sebagai bagian dari pengaturan kepadatan dan kelancaran pergerakan selama fase Mina. Operasional haji khusus, kuota haji khusus ada 17.680, yang terserap ada 17.601. 17.680 terdiri dari 16.573 kuota jemaah dan 1.107 kuota petugas, yang terlaksana 16.580 jemaah dan 1.016 petugas. PIHK ada 404, usernya ada 7, jemaah mujamalah ada 758 yang diberangkatkan oleh 55 PIHK. Operasional haji khusus, jumlah hotel di Makkah ada 35, di Madinah ada 33, di hotel transit di Makkah ada 72. Jemaah haji khusus yang wafat ada 5 di Madinah dan 2 di Jeddah. Hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447-2026 Masehi secara umum telah berlangsung dengan baik. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh menetapkan berbagai langkah tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola, dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang. Satu, layanan akomodasi. Pada layanan akomodasi masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kapasitas kamar hotel yang tidak sesuai dengan penempatan jemaah, kerusakan atau keterbatasan fasilitas pendukung seperti lift, gangguan utilitas dasar, serta penempatan jemaah yang terpisah dari keluarga maupun pendamping lansia. Selain itu, pada fase puncak haji masih terjadi kepadatan di tenda Mina, yang menyebabkan sebagian jemaah tidak memperoleh tempat istirahat yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan standarisasi layanan dan fasilitas hotel, meminimalkan pemisahan kloter dan pendamping saat penempatan hotel, mengoptimalkan program tanazul melalui penyediaan hotel di wilayah Syisyah dan Raudhoh, serta mengoptimalkan pemanfaatan arena komersial hotel sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi haji. Layanan konsumsi, pada layanan konsumsi, evaluasi menunjukkan masih terdapat keterlambatan distribusi makanan akibat kendala operasional dan perizinan kendaraan distribusi, serta adanya keluhan terkait kualitas makanan belum optimalnya penyediaan makanan siap saji pada masa puncak haji. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan agar distribusi konsumsi berlangsung tepat waktu, meningkatkan pemanfaatan bahan baku asal Indonesia guna menghadirkan cita rasa yang lebih sesuai dengan preferensi jemaah Indonesia,
serta menjamin ketersediaan stok makanan siap saji sebagai bagian dari mitigasi kondisi darurat selama pelaksanaan Armusna. 3. Layanan transportasi. Pada layanan transportasi, evaluasi mencatat masih adanya kepadatan pada terminal bis selawat, pelanggaran rute oleh sebagian pengemudi bis, penggunaan armada Armusna di luar peruntukannya, serta sejumlah kendala pada transportasi udara seperti koper jemaah yang rusak atau hilang, dan perubahan jadwal penerbangan akibat gangguan operasional pesawat. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap jadwal pergerakan bis pada fase Armusna turut berdampak pada kenyamanan jemaah. Sebagai tindak lanjut, Kementerian akan memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan Syariah, menerapkan sistem pemantauan armada berbasis GPS, menata kembali penggunaan armada transportasi, meningkatkan kualitas koper jemaah, menyempurnakan prosedur pelayanan penerbangan yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta menyusun jadwal pergerakan jamaah pada fase Armusna secara lebih awal agar pelaksanaannya lebih tertib dan terkoordinasi. 4. Pemeriksaan istiqomah kesehatan jemaah. Hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jemaah secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada proses penetapan istiqomah kesehatan dan layanan kesehatan di embarkasi. Evaluasi menunjukkan masih terdapat calon jemaah yang batal diberangkatkan di embarkasi karena kondisi medis yang tidak memenuhi syarat istiqomah, meskipun telah melalui proses pemeriksaan kesehatan di daerah. Dan ini jumlahnya cukup besar. Selain itu, antrian pemeriksaan kesehatan di embarkasi masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umroh akan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan istiqomah kesehatan sejak tahap awal melalui pembentukan tim penetapan istiqomah kesehatan lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota, serta unsur tokoh agama. Selain itu, fasilitas pemeriksaan kesehatan di embarkasi akan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman, efektif, dan inklusif, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. 5. Pembinaan jemaah haji. Pembinaan jemaah akan diperkuat melalui penyempurnaan kurikulum manasik yang mencakup aspek ibadah maupun teknis operasional, disertai peningkatan frekuensi manasik terintegrasi menjadi 8 kali pertemuan. Kementerian juga akan memperketat tata kelola kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk mencegah berbagai penyimpangan serta memperkuat validasi data batal haji secara real time. Di sisi sumber daya manusia, profesionalisme petugas PPIH akan ditingkatkan melalui sinergi proses rekrutmen bersama Badan Kepegawaian Negara BKN serta pembentukan daerah kerja khusus Armusna. Keenam, akselerasi ekosistem ekonomi haji. Kementerian Haji dan Umroh akan mengembangkan ekosistem ekonomi haji agar penyelenggara ibadah haji tidak hanya memberikan manfaat pelayanan kepada jamaah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah di Arab Saudi. Selain itu, potensi ekonomi akan dioptimalkan melalui pemanfaatan penerbangan kosong (empty flight) dari Arab Saudi, pengembangan platform digital untuk memperluas akses UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan terhadap asrama haji dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Untuk empty flight atau empty leg ini sudah dimulai menjelang berakhirnya operasional haji kemarin. 7.
Transformasi pengendalian dan pengawasan internal. Kementerian akan memperkuat pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, risk-based supervision, pada seluruh siklus penyelenggaraan. Penguatan tersebut didukung dengan pembangunan Integrated Hajj Control System dan pembentukan Common Center Operasional Haji sebagai pusat kendali berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, kualitas layanan penyedia jasa akan dikendalikan melalui penerapan Service Level Agreement dan Key Performance Indicator dalam setiap kontrak layanan. Pengelolaan dam jamaah juga akan diperkuat melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah. C. Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2002 Masehi serta mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh telah menyusun usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2020 Masehi sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806 rupiah dibandingkan BPIH tahun 2020 Masehi. Perhitungan tersebut disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar 1 US dollar sebesar 17.500 dan 1 Saudi Rial sebesar 4.666,67. Dari total usulan BPIH tersebut, komponen biaya penyelenggaraan ibadah di Arab Saudi sebesar 60.891.068 rupiah atau 56,73%, sedangkan biaya penyelenggaraan dalam negeri sebesar 46.449.103 rupiah atau 43,27%, termasuk biaya penerbangan rata-rata perjemaah. Penyesuaian usulan BPIH tahun 2027 Masehi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya transportasi darat, layanan masyair, pelayanan kesehatan, penguatan program manasik kesehatan sebagai bagian dari implementasi istilah kesehatan, penyediaan konsumsi RTA, penyesuaian biaya konsumsi di Makkah dan Madinah, biaya distribusi akomodasi di Madinah, serta kebutuhan pembiayaan visa bagi jemaah batal ganti. Untuk menjaga agar biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah tetap terjangkau, Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan skema pembiayaan 60% nilai manfaat dan 40% biaya perjalanan ibadah haji, BIPIH. Usulan ini diajukan untuk meringankan beban finansial jemaah di tengah proyeksi kenaikan. Dengan pembagian seperti itu, kita hitung jemaah BIPIH yang dibayar jemaah tidak jauh berbeda dengan BIPIH tahun yang lalu. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH akibat lonjakan inflasi, harga aftur, nilai tukar dolar, dan peningkatan kualitas layanan pada jemaah, sehingga jemaah dapat membayar BIPIH lebih rendah daripada tahun 2026
Kondisi ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022 pasca COVID, di mana persentase nilai manfaat sebesar 59,21% dan BP-nya 40,79%. Skema ini mempertimbangkan beberapa alasan utama. Pertama, mencegah beban biaya terlalu tinggi, mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi, seperti masyair atau tenda, serta kenaikan kurs mata uang asing agar jemaah tidak kesulitan melunasi biaya keberangkatan. Yang kedua, keadilan antar jemaah, istitoah finansial, membantu meringankan biaya real perjalanan haji atau BP, sehingga lebih banyak lapisan masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi memiliki kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Optimalisasi dana kelola BPKH memanfaatkan hasil investasi dan pengembangan dana yang dikelola oleh BPKH sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan kemampuan bayar jemaah dan keberlanjutan dana. Beberapa isu aktual. Pertama, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan timeline penyelenggaraan ibadah haji 2027 Masehi secara lebih rinci dan ketat. Sehingga seluruh tahapan persiapan harus dilaksanakan lebih awal dan tidak diberikan dispensasi maupun perpanjangan waktu. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Haji dan Umroh melakukan percepatan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah. Tahapan kritis dimulai dengan penginputan preferensi akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah pada tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2026. Selanjutnya mulai 15 Juli hingga 26 September dilakukan transfer dana kepada nusuk masar serta penetapan maskapai penerbangan. Pada 29 Juli sampai 13 Agustus 2026 dilakukan konfirmasi dan reservasi ulang lokasi tenda sebagai dasar penyediaan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tahapan berikutnya adalah mulai tanggal 13 Agustus 2026 dilakukan penginputan data jemaah dan petugas. Seluruh kontrak layanan, penginputan data petugas, kontrak kesehatan, media, rencana kerja operasional, serta penetapan maskapai harus telah diselesaikan paling lambat 26 September 2026. Adapun batas akhir penginputan data jemaah ditetapkan pada 28 Januari 2027 sehingga seluruh proses verifikasi, pelunasan, dan administrasi jemaah harus diselesaikan sebelum tenggat waktu tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Keterlambatan pada salah satu tahapan berpotensi mempengaruhi proses pengadaan layanan dan kesiapan operasional penyelenggaraan haji 1448 Hijriah secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, mari kami mohon kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI agar kita dapat segera melaksanakan rapat pembahasan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2028 Masehi bersama Komisi 8 DPR RI dan memberikan persetujuan pemberian uang muka untuk pembayaran biaya layanan dasar di masyair. 2. Perencanaan berdasarkan asumsi kuota tahun 2026. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuat timeline penyelenggaraan ibadah haji tahun depan secara rinci dan ketat pada setiap tahapannya. Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan seluruh tahapan, termasuk mempercepat pembahasan biaya haji tahun depan. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan perhitungan kuota dan distribusinya ke masing-masing provinsi agar penghitungan BPIH dapat dilakukan. Oleh karenanya, kami mengusulkan bahwa pembagian kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Masehi disusun dengan menggunakan asumsi alokasi kuota yang sama dengan tahun 2026 Masehi. Asumsi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran,
perencanaan operasional dan pengadaan layanan di dalam negeri dan Arab Saudi. 3. Penguatan pemeriksaan istiwa kesehatan. Pemerintah akan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan istiwa kesehatan secara lebih ketat, objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Kebijakan ini bertujuan memastikan hanya jemaah yang memenuhi persyaratan kesehatan yang diberangkatkan sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji serta menekan angka kesakitan dan angka kematian jemaah. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2022 Masehi, sebanyak 345 calon jemaah haji dibatalkan keberangkatannya di embarkasi karena sakit dan tidak memenuhi syarat kesehatan. Antara lain di Solo 68 orang, Pondok Gede 56 orang, Bekasi 44 orang, Kertajati 41 orang, Surabaya 30 orang, Banten 26 orang, Palembang 24 orang, Yogyakarta 13 orang, Banjarmasin 13 orang, Batam 10 orang, Medan 8 orang, Makassar 5 orang, Balikpapan 3 orang, serta Padang 2 orang, serta Aceh dan Lombok masing-masing 1 orang. Langkah pengetatan pemeriksaan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas screening kesehatan sejak sebelum pelunasan biaya haji sehingga jemaah yang diberangkatkan benar-benar memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan rangkaian ibadah haji secara aman. Hal ini menjadi bagian dari pemerintah menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah yang pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah kemarin tercatat sebanyak 369 jemaah yang wafat dengan mayoritas berasal dari kelompok risiko tinggi dan lanjut usia. 4. Skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan haji tahun 2026. Adanya dinamika di kawasan Timur Tengah menimbulkan dampak yang signifikan dalam ekonomi global, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kenaikan biaya bahan bakar aftur penerbangan. Kedua maskapai penerbangan telah mengajukan usulan kenaikan biaya penerbangan haji. Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan bahwa kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah melalui koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan serangkaian rapat dengan Kemenhaj, Kemenkeu, dan antara BPK dan Pertamina. Pada rapat terakhir, pemerintah mengusulkan agar kenaikan biaya tersebut dibiayai dengan APBN dengan skema dana talangan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji terlebih dahulu di tahun 2020 ini. Selanjutnya, penggantian dana tersebut direncanakan dibiayai melalui APBN 2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran tambahan biaya penerbangan tersebut akan ditentukan setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan rekonsiliasi data dengan pihak penerbangan dan setelah dilakukan review oleh aparat pengawas internal pemerintah. Selanjutnya pada debat kali ini kami mohon perkenan pimpinan DPR dan anggota Komisi 8, pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dapat membahas dan menyetujui usulan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan dimaksud. 5. Percepatan negosiasi layanan dengan syarikat umum. Pemerintah akan memulai proses negosiasi dengan syarikat umum lebih awal sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kontrak layanan sejak dini, memperoleh harga yang lebih kompetitif, meningkatkan fleksibilitas dalam pemilihan penyedia layanan, serta memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan bagi jemaah haji. 6. Percepatan pengalihan aset BUMN penyelenggara ibadah haji. Berangkat dari pembentukan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh, masih banyak membutuhkan sarana prasarana perkantoran, sumber daya manusia, penganggaran, dan regulasi baru yang harus ditetapkan. Seiring dengan hal tersebut, kami telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan progres penyelenggaraan haji dan umroh dan kendala dalam pelaksanaan kelembagaan baru. Sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia bersama pimpinan Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh serta Wakil Menteri Haji dan Umroh di Hambalang pada 17 Juni 2026
Presiden memerintahkan agar gedung Kementerian Haji dan Umroh di Jalan MH Tamrin nomor 6 digunakan sepenuhnya sebagai kantor Kementerian Haji dan Umroh. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga memerintahkan percepatan pengalihan aset penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Haji dan Umroh. Percepatan pengalihan aset tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya pasal 127A ayat 1 yang mengatur pengalihan barang milik negara atau BNN dan aset penyelenggaraan ibadah haji kepada Kementerian Haji dan Umroh. Aset yang dialihkan meliputi aset yang bersumber dari APBN, keuangan haji maupun perolehan sah lainnya, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Adapun aset yang menjadi prioritas untuk dialihkan meliputi pertama, Wisma Haji Jalan Jaksa, Wisma Haji Ciracas, Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji Tugu Bogor, Pusat Informasi Haji Batam, dan Rumah Dinas Jalan Kebon Sirih nomor 57. Langkah percepatan pengalihan aset ini diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umroh, memberikan kepastian dalam pengelolaan aset negara, serta mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. Penutup, pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Kementerian Haji dan Umroh sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI atas dukungan, pengawasan, serta sinergi yang telah diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2002 Masehi. Berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan dalam kerja ini akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara menyeluruh, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta mengantisipasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah haji ini dapat terlaksana secara lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama pimpinan serta anggota Komisi DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kesimpulan ya. Pembahasannya nanti setelah kita terima, kita agendakan rapat berikutnya. Satu, mengenai evaluasi sebagaimana di Instruksi pasal pimpinan, ya. meskipun pembahasannya nanti, tapi apakah memungkinkan kita untuk memberikan semacam masukan kepada Kemenhaj? Ya, memungkinkan. Mau kita bahas pun malam ini ya memungkinkan, tergantung kesepakatan. Tapi masukan itu kan sudah bagian dari pembahasan. Ya. Kalau mau kita bahas malam ini? Tidak untuk dibahas, tetapi hanya menegaskan saja untuk menjadi pertimbangan kepada Kemenhaj sebelum dibahas. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih pimpinan dan para anggota yang saya hormati, Kemenhaj beserta seluruh jajaran, bahwa sebetulnya saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi Pak Menteri yang sudah menyampaikan kepada kami semua tentang upaya evaluasi pada kesempatan malam hari ini. Saya juga mengapresiasi untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah kemarin yang sudah berjalan dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa catatan sebagai kementerian baru yang baru saja lahir, berjalan, kemudian kita juga mengetahui bahwa ini adalah suatu terobosan yang sangat baik untuk dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Tetapi malam hari ini, terus terang, saya seperti panas dingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Haji tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Haji. Tentu ini juga menjadi bahan
telaahan untuk kita semua, terutama kepada pimpinan maupun anggota Komisi 8, bahwa dalam pembahasannya nanti, apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji jangan sampai menjadi salah telaahan oleh Komisi 8. Ajuan BPIH yang disampaikan kepada kita ini, itu kan besarnya sekitar 107 juta. Kemudian ada permintaan untuk nilai manfaat maupun porsi 60% dari BP maupun yang nanti akan dipergunakan dari nilai manfaat dan yang akan dibebankan kepada para jamaah. Tetapi sekiranya itu juga menjadi kritisan kita, bahwa yang selama ini sudah menjadi prestasi dari Komisi 8 dengan BPKH, jangan sampai itu menjadi titik balik ke prestasi dari Komisi 8, bahwa ternyata nanti bebannya dikembalikan kepada para jamaah. Karena waiting list jumlah jamaah kita ini ada sekitar 5,6 juta jamaah. Nilai manfaat itu kan sebetulnya harus dipergunakan untuk jamaah yang waiting list, bukan untuk jamaah yang akan berangkat. Tetapi kenapa porsinya hari ini justru lebih banyak dipergunakan untuk jamaah yang akan berangkat? Mungkin itu saja pimpinan. Karena buat kami, kenaikan ini sangat tidak rasional. Nah tentu ini menjadi bahan evaluasi buat Komisi 8 maupun pimpinan agar Kemenhaj betul-betul memperbaiki apa yang sudah disampaikan kepada Komisi 8. Terima kasih pimpinan. Ya, bukan Kementerian Haji lagi yang memperbaiki, nanti kita bahas di Panja. Menteri Haji sudah mengusulkan 107.340 sekian. Itu yang sudah diajukan, nanti kita bahas lagi lah setelah kita bentuk Panja. Sementara penyelenggaraan ibadah hajinya sebagian sudah kita, baik tim WAS maupun Panja Komisi 8, sudah menyampaikan apresiasi di berbagai hal, ada perbaikan signifikan dibanding tahun-tahun lalu.